masalah penyimpangan perilaku seksual ini itu ada faktor lingkungan, ada memang ada dari dulu ada, tapi dari dulu nggak ada itu sampai ke SD itu nggak ada. Ini sesuatu yang baru, ini sesuatu yang dibuat. Dan di saat gue pernah membicarakan ini tentang adanya rekayasa genetika, rekayasa DNA, rekayasa perilaku manusia lewat sebuah teknologi yang namanya CRISPR. Lu kalau belajar tentang CRISPR-Cas9 ini, ya, CRISPR-Cas9 ini dimasukkannya ke tubuh manusia lewat mana? Lewat sini. Karena kalau obat lewat sini, sayang. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy dan sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini ya, gua awali dengan jaga anak kalian nih. Udah ada berita nih dari Vertizon di Instagram. Grup WA LGBT ditemukan pada HP siswa SD. Ada grupnya di SD. HP siswa SD di Pekanbaru berisi grup WA LGBT. Bayangin loh. Itu kenapa gue 2 tahun yang lalu, ya Allah, gue teriak-teriak, jaga anak kalian. Apa ada hubungannya sama mandatori, Be? Ya Allah. Kemungkinan berhubungan itu sangat besar, guys. Gue kehilangan 2 channel. Mereka mengatasnamakan kesehatan. Tapi merekayasa DNA itu bisa, guys. Bisa. Nih orang-orang si buzzer nasab kagak paham ini. Nih buzzer nasab yang begini nih kagak paham dia. Kagak paham. Emang bisa merekayasa DNA? Sangat bisa. Teknologinya sudah ada. Ini gue kasih bocoran dikit aja. Lu searching aja di Google dengan keyword ini nih. Nih gue kasih ya. Nih. Genome engineering using the CRISPR-Cas9 system. Nih, CRISPR-Cas9 system ini, itu keywordnya kalian cari aja. Itu bisa merekayasa DNA. Merekayasa apa itu namanya? Perilaku DNA bisa. Perilaku manusia lewat DNA. Fisik manusia lewat DNA bisa. Sangat bisa. Ya, dan coba ini kalau gue bongkar lagi hilang lagi channel gue. Dan sekarang omongan gue terbukti kan. Jaga anak kalian. Anak SD, kita dulu SD, ya Allah. Jangankan punya perilaku seks menyimpang, punya syahwat aja Allah kita nih SD. Zaman sekarang anak SD punya syahwat dan menyimpang. Astagfirullahaladzim. Jaga anak kalian ya. Udah gue bilangin. Gue udah ngomong nih. Kita baca dulu beritanya nih. Perhatikan anak-anak kita.
Ditemukan grup WhatsApp LGBT di sekolah dasar di Pekanbaru. Menjadi peringatan serius bagi kita semua. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPPA, memantau temuan ini dan meminta pemerintah daerah untuk menyelidiki lebih lanjut. Gue udah bilang, selidiki juga tuh yang di enjusin itu selidiki. Kenapa diinjus di sini? Kenapa bukan di pantat? Aduh, sama-sama. Tapi yang susah ya, gue bukan ilmuwan sih gue ya. Nggak sekolah walaupun gue bener ya, jadi orang ragu gitu ya. Selidiki juga. Nahar dari Kemen PPPA menggarisbawahi perlunya memahami akar permasalahannya dan melakukan pendekatan psikologi untuk memperbaiki perilaku siswa SD terlibat. Orang tua dan guru juga diajak untuk lebih perhatian terhadap anak-anak di rumah dan di sekolah. Kita harus menjaga generasi muda dengan baik agar mereka tumbuh dan berkembang dengan aman. Mari kita bersama menjaga anak-anak kita, berikan pendidikan yang baik, dan ciptakan lingkungan yang aman. Bersama-sama kita bisa menciptakan masa depan yang kuat untuk generasi bangsa kita. Iya, makanya jaga anak kalian. Pengaruh itu ada pengaruh dari dalam, ada pengaruh dari luar, ada pengaruh lingkungan. Tapi ada juga pengaruh nih yang di atas gue nih. Nih, genome engineering using the CRISPR. Kalian sadar gak sih? Ya Allah. Ada sayang. Bisa, lu ketik aja CRISPR-Cas9 ini lu ketik banyak itu dokumen-dokumen resmi, jurnal-jurnal resmi tentang adanya rekayasa DNA. 2 channel gue hilang. Sekarang nih terbukti makin banyak kan. Anak SD perilaku seks menyimpang, anjir. Gua masih ingat itu, gua di Kemenkes, gua sampai dituduh si Ruhut ikut ngomong, Irma Suryani Caniago ikut ngomong. Tangkap Babe Aldo itu, dia memprovokasi agar anak-anak tidak divaksin. Nih, periksa nih, kena nggak nih anak-anak? Periksa nih anak-anak, kena juga nggak? Sudah efek sakit banyak. Ini yang paling gua takutin ini yang begini. Ini anak-anak, ya Allah, jaga anak kalian, jaga. Udahlah, sekarang kita lihat komentar netizen aja. Kita lihat komentar netizen aja di Vertizon. Let's go to the Instagram, guys. Oke guys, kita udah di Vertizon ya, di postingannya Vertizon. Kita lihat ini dulu, ya Allah. Akibat berlindung atas nama HAM, malah penyakit ini jadi menjalar ke anak-anak. Periksa. Kalian nggak mau meriksa sih, pemerintah juga nggak mau meriksa. Ada. Takut banget zaman sekarang, terlihat banget bagaimana dunia memfilter umatnya. Dan terlihat jelas mana hitam, mana putih, mana yang mengejar dunia, mana yang mengejar akhirat. Semoga kita semua dan keluarga kita dimudahkan perjalanan dunia di tengah gempuran keburukan di mana-mana untuk proses akhirat kita kelak. Dan tujuan akhir kita hidup saat ini yaitu jannah Allah. Amin, Allahumma amin, amin, ya Rabb, amin. Iya benar. Ini semuanya ya Allah. Yang penting gue udah bersuara itu aja. Efek samping vaksinasi yang mengandung atrazin. Ada yang ngomong. Mah. Nih. Mudah-mudahan aman nih konten. Nah, nggak nyambung Bapak, kau nggak nyambung. Kau yang otakmu udah sampai. Serius lah itu. Apakah benar aku anak-anakku selaku sedikit ngerti udah nggak ikut vaksin sama sekali karena tahu dari ceramah Ustadz Alfian Tanjung. Nah, isi kandungan dari vaksin itu bervariasi, jadi setiap orang punya efek yang berbeda-beda. Nah, tuh ada yang paham akhirnya, alhamdulillah. 1 orang aja selamat, gue udah seneng kok. Serius, 1 orang aja selamat, gue seneng. Ya Allah, selamatkanlah seluruh keturunanku dari penyakit berbahaya ini. Amin. Penyakit ini seperti virus sudah mulai menyebar karena memang dikasih. Lu tahu nggak? Di Amerika itu ada namanya Rockefeller Center. Ya, gedungnya Rockefeller. Dulu isinya bendera-bendera PBB, sekarang bendera-bendera ini deh. Nih, bendera-bendera nih. Ada udah. Ada Rockefeller, iya termasuk
Rockefeller, Bill Gates itu orang-orang yang mendanai micinisasi itu. Ada juga aplikasi chat khusus namanya Wala. Hati-hati jika pasangan punya aplikasi tersebut. Dan ini saya tahu dari kenalan yang bercerai karena kasus makin banyak. Berilah anak SD, ya Allah. Kalian kalau masih inget, cari deh video gue ada tuh, gue marah-marah apa ya, ngamuk gue di Kemenkes tuh. Gue bilang jaga anak kalian, orang tua yang bisa jaga anak kalian, jaga. Allah, akhir zaman guys, berbanyak sholawat, ngeri banget nih fitnah akhir zaman, bener. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tadi saya temukan di YouTube-nya anak ada game dan dubbing yang laki-laki ciuman, bahaya sudah. Ayo. Rekayasa DNA itu ada guys, ada. Waspada, semua harus lebih waspada memeriksa HP anak-anak kita. Manusia tak bermoral, bermusuh bangsa jangan diberi ruang di keluarga Indonesia. Ayo kita lawan, semangat. Iya, semangat. Gimana kalau umpamanya DNA-nya yang udah di aduh, makanya semangat melawan. Kalau dari lingkungan insya Allah kita bisa melawan. Tapi yang susah ini kalau yang dari dalam, sayang. Yang dari dalam itu yang susah. Astagfirullah, setelah dosen di Pekanbaru sampai menangis pilu karena banyak mahasiswanya yang terserang LGBT. Sekarang harus berapa banyak orang tua murid dan guru SD juga akan menangis pilu. Ya Allah, lindungilah anak keturunan kami dari segala bentuk maksiat. Amin. Kadang gue bersyukur ya Rabb, Allah tiap Allah kasih ini ilmu sama kita, Allah kasih, dan alhamdulillah Allah tahu yang Allah kasih sama gue udah gue sampein kepada manusia, tapi mereka nggak mau percaya. Ya sudah, Allah tahu, tapi jujur aja sedih juga, tapi ya Allah makanya percaya dong sayang. Aduh, buat bilang LGBT kodrat. Genaplah sudah 100 tahun 2024 nanti menuju kehancuran itu. Gua udah ngomong kayak KPI kemana nih? Tuh kemarin yang nyuruh-nyuruh anak-anak untuk mandatori itu, yang maksa-maksa kalian, demi Allah kalian akan tanggung jawab sama Allah. Ingat itu. Gemes gue. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabarnya di Pekanbaru pusatnya kaum Muslimin. Ngeri. Entah pada kemananya. Ini yang ketahuan Pekanbaru. Yang lain? Yang lain gimana? Sekarang ini sudah terlalu kelewatan. Kemarin karena pengen banget nonton film bencana alam, dan menurut netizen di kolom komentar film tersebut bisa ditonton di Lok-Lok. Akhirnya saya download, tapi saya pas scroll untuk nyari film itu kaget. Naudzubillah, ya Allah. Itu ada list film LGBT homo dan lesbi. Herannya kok pemerintah membiarkan itu ada. Nggak di blog itu, mustahil dong pemerintah nggak tahu. Auto saya uninstall. Berharap pemerintah bisa lebih aware dan tegas terhadap ini kasus. Ya, pemerintah seolah-olah ngikutin kebijakan-kebijakan global gitu. Pemerintah kita ini mikirin rakyat kah? Aduh, astagfirullah. Ini yang baca harusnya mereka yang punya wewenang dalam mengambil langkah undang-undang. Sayang, aduh, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah, astagfirullah, rapatkan barisan nih. Gue udah ngingetin. Kan di grup pasti ada admin-admin, ya itu aja ditangkap. Masalahnya coba, kalian gak mau menyelidiki sih. Pemerintah kita gak. Gemes gue. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik. Padahal pusat LGBT dari Jabodetabek, tapi sekarang dibuat seolah-olah ke arah Sumatera. Semuanya. Aduh, udahlah, komentarnya udah ya. Jadi guys, ya, masalah penyimpangan perilaku seksual ini, itu ada faktor lingkungan, ada memang, ada. Dari dulu ada. Tapi dari dulu nggak ada itu sampai ke SD itu. Nggak ada. Ini sesuatu yang baru. Ini sesuatu yang dibuat. Dan di saat gue pernah membicarakan ini tentang adanya rekayasa genetika,
rekayasa DNA, rekayasa perilaku manusia lewat sebuah teknologi yang namanya CRISPR. Lu kalau belajar tentang CRISPR-Cas9 ini, ya, CRISPR-Cas9 ini dimasukkannya ke tubuh manusia lewat mana? Lewat sini. Karena kalau obat lewat sini, sayang. Coba itu nah. Ya, dan ini kenapa? Gue 2 channel hilang untuk waktu itu nerangin masalah ini. Padahal ini ada juga informasi seperti ini ada di Google banyak, bahkan di YouTube ada tentang mereka. Cuman mereka mengatasnamakan kesehatan. Mereka mengatasnamakan untuk menyehatkan, melawan penyakit. Katanya penyakit itu berasal dari genetika. Padahal kalau bisa dibuat untuk merekayasa genetika untuk tidak berpenyakit, juga bisa dibuat untuk menjadi penyakit. Bahlul, gemes gue. Dan sekarang terbukti omongan gue. 2 tahun yang lalu gue teriak, jaga anak-anak kalian, jaga anak-anak kalian. Gak boleh dipaksa untuk menerima itu. Gue sampai di hashtag tangkap Babe Aldo memprovokasi anak Indonesia. Mana sekarang yang ngomongin gue memprovokasi anak Indonesia? Kalau udah begini, mana yang ada mau nyelidiki? Semua anak di sini nih, yang kena di sini nih, periksa deh, juga nerima nggak itu yang dimandatorikan? Cek. Ingat, pengaruh rusak itu ada dari luar, ada dari dalam, sayang. Dirusak dari dalam bisa. Nih, gue kasih contoh sederhana aja. Tahu minuman khamr, narkoba, itu manusia normal kalau kena itu perilakunya berubah. Cuman ada masanya bisa apa namanya, kalau efeknya habis dia kembali normal gitu. Kebayang nggak kalau yang rusak DNA perilakunya? Mau ngomong apa lu bilang nggak nyambung, otak lu yang nggak nyampe. Yang penting gue udah nyampein. Dah gitu aja. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamitan dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga anak kalian guys, jaga anak-anak kalian. Jaga. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia itu kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.